Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Selamat berjumpa kembali dalam Sarota, santapan rohani kita bersama Jemaat Silo Campagaya edisi Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025. Kiranya kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa untuk memahami firman-Nya ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal dan mulia, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan semua karena perkenan-Mu dan anugerah dari Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, jamahlah setiap hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Pertama Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah dengan hormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Amin firman Tuhan. Kita akan merenungkan bacaan kita pada pagi hari ini dalam satu tuntunan tema, yaitu pengikut Yesus yang bertumbuh. Sering kita mendengar banyak cerita saat pemilihan penatua dan diaken di jemaat. Ada yang tidak bersedia dicalonkan dengan alasan masih terlalu muda, sudah terlalu tua, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa jadi panutan, dan lain-lain. Juga mungkin kita pernah mendengar orang berkata, dia itu penatua atau diaken, tetapi kelakuannya atau sikapnya tidak pantas menjadi panutan. Sebagai pengikut Kristus, apa yang ingin kita katakan dengan realita ini? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa ada syarat-syarat khusus yang harus diperhatikan untuk mengangkat atau memilih pelayan khusus di jemaat. Syaratnya bukan hanya karena punya fisik yang menarik dan kemampuan intelektual yang baik, namun juga harus punya kehidupan moral dan spiritual yang berkenan kepada Tuhan. Syarat yang harus diperhatikan sebagai berikut: seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan,
bercakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati, jangan bercabang lidah, jangan serakah dan lain-lain. Membaca syarat-syarat di atas mungkin membuat hampir semua orang mundur untuk menjadi pelayan. Lalu siapa yang akan menjadi pelayan di jemaat? Ketika melihat syarat itu sebagai beban, maka sulit untuk kita memberi diri. Namun jika kita melihat syarat itu menjadi penggerak untuk mengalami pertumbuhan sebagai pengikut Kristus, maka kita datang dengan kerendahan hati mau belajar dan dibaharui oleh Roh Kudus. Kristus tentu menginginkan agar pengikutnya mengalami pertumbuhan. Ini berlaku bagi semua, bukan hanya bagi pelayan khusus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari mengambil komitmen hari ini untuk mengubah satu hal yang perlu kita ubah untuk menjadi pengikut Kristus yang terus bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu karena firman-Mu memberikan kami kekuatan. Engkau tahu, Tuhan, setiap pergumulan kami. Engkau tahu setiap isi hati kami. Engkau tahu Tuhan, dan Engkau tahu apa yang kami perlukan dalam setiap situasi yang kami alami saat-saat ini. Engkaulah Tuhan yang paling mengerti dan Engkau yang tidak membiarkan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu membela kami, Tuhan yang selalu menguatkan kami, dan Tuhan yang selalu memimpin kami untuk menjadi pemenang dalam segala hal. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami secara pribadi lepas pribadi, di dalam studi dan pekerjaan, dalam usaha dan pelayanan-pelayanan kami, dan dalam hal jadikan kami berhasil dan jadikan kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit, yang sedang bergumul oleh persoalan-persoalan hidup. Kiranya Tuhan, Engkau yang tetap senantiasa bekerja atas kehidupan mereka. Lawatlah Tuhan bagi segenap saudara-saudari kami yang berada dalam pergumulan sakit. Biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, bahkan ada kemenangan. Dan kami yakin bahwa ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan di dalamnya. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang merasakan 1 tahun pertambahan usia. Mari Tuhan berkati dalam setiap kehidupannya setiap hari, sehingga apapun yang mereka harapkan untuk usia yang barunya, mereka dapat menikmati dengan penuh kebahagiaan. Orang tua kami dalam menikmati kehidupan dalam usia lanjut mereka, mari Tuhan topang mereka di dalam keberadaan kehidupan mereka setiap harinya, sehingga mereka selalu dikuatkan, mereka selalu sehat, dan mereka selalu berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan setiap aktivitas kami serahkan ke dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ini kami yang datang berdoa di dalam dan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikianlah santapan rohani kita bersama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.